Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Naufal Ulinuha. Saya di sini sebagai mahasiswa magang 3 Universitas PGRI Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan belajar mengajar yang sudah saya lakukan di magang 3. Saya di sini mengajar kelas 7 SMP Negeri 4 Juwana. Nah, pada pertemuan kali ini saya membahas tentang teks laporan hasil observasi. Pada materi teks laporan hasil observasi, pada video kegiatan belajar mengajar kali ini saya membahas KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Media pembelajaran yang saya gunakan pada materi ini yaitu saya menggunakan satu PPT, kemudian saya menggunakan media grup WhatsApp untuk menjelaskan materi dan tanya jawab dengan murid. Untuk menyimak videonya, langsung saja ke videonya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya biasanya mengirimkan materi yang itu berupa PPT. Jadi sebelum masuk ke jam pelajaran, saya bagi dulu materinya di grup WA dan Google Classroom. Kemudian saya menyapa, halo semuanya, sudah siap belajar hari ini? Kemudian ada beberapa yang merespon, insya Allah siap kakak. Ada yang belum siap juga, tapi saya juga membalas dengan agak sedikit gurauan ya, biar enggak terlalu kaku. Seperti ini bisa kalian lihat. Nah, ini juga ada yang ini tadi yang ngantuk tadi sampai salah, dikiranya saya guru perempuan, padahal saya kan mahasiswa magang di sini. Nah, saya menyarankan mereka untuk membaca dan mencermati materi yang sudah saya bagikan tadi, agar tujuannya itu agar mereka tahu apa yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Dan seperti inilah bahasanya. Nah, sembari mereka membaca materi, saya juga mengirimkan voice note yang isinya juga pembahasan dalam materi tersebut, agar yang tidak bisa mengakses PPT atau materi yang saya bagikan bisa langsung mendengarkan via voice note. Seperti ini voice note-nya. Bahas tentang bagaimana cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kalian menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, perlu kalian ketahui, yang pertama kalian harus memahami apa itu gagasan pokok. Dan yang kedua, ada gagasan pendukung. Baik, jelas kan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi kerangka pengembang sebuah paragraf. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu terdapat satu pokok penting dalam sebuah paragraf yang ditekankan.
kurang lebihnya seperti itu ya. Lalu lanjut ke bagian yang kedua, ada gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan gagasan yang menjabarkan atau menjelaskan gagasan pokok. Jadi dalam sebuah paragraf terdapat gagasan penjelas yang fungsinya itu menjelaskan atau menjabarkan dari gagasan pokok itu sendiri. Kurang lebih dari 2 poin itu kalian sudah paham apa belum? Jadi sebelum menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi itu ada 2 yang harus dipahami, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika ada yang kurang paham bisa langsung tanya, jika tidak saya lanjutkan. Oke? Nah, seperti itu materi yang sudah saya bacakan melalui voice note. Kemudian saya menanyakan bagaimana, ada yang belum paham atau masih bingung nih. Nah, selanjutnya saya juga membagikan presensi ini melalui Google Formulir. Jadi isi dari Google Formulir ini selain mengisi nama, nomor absen, dan tanggal pelajaran saat ini, saya juga memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada pagi hari ini. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, masih voice note. Bunyinya seperti ini. Baik, lanjut ya. Setelah memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada yang namanya jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini namanya itu sesuai dengan letak kalimatnya. Jadi jenis-jenis paragraf ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada paragraf induktif, kemudian paragraf deduktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Kita masuk yang pertama, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini merupakan susunan kalimat yang dimana kalimat utama terletak pada bagian akhir paragraf. Saya tekankan lagi ya, kalimat utama terletak pada bagian akhir paragraf. Nah, itu dinamakan paragraf induktif. Induktif itu merupakan jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi. Artinya memaparkan suatu hal-hal yang khusus lalu disimpulkan dengan hal-hal yang lebih umum di akhir, sehingga letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, setelah saya menjelaskan, saya memberikan replay pada voice note saya seperti ini. Paragraf induktif. Jadi menunjukkan kalau voice note ini membahas tentang paragraf induktif. Nah, kemudian saya menanyakan, ada yang tahu paragraf induktif itu apa? Ada yang bisa menjelaskannya? Nah, ini ada yang baru masuk. Kemudian ini ada yang menjawab, paragraf induktif merupakan susunan kalimat yang dimana kalimat utama terletak di akhir paragraf. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang ini murid-murid iseng ini masih ngantuk. Bagi yang sudah menjawab, saya beri
Applause, bagus sekali, saya kasih jempol kayak gitu. Nah, ini hasil presensi yang beberapa sudah mengisi karena baru saya bagikan. Saya mengirimkannya di grup ini juga biar yang lain segera mengisi presensi. Lanjut ke materi, saya bacakan juga melalui voice note. Baik, lanjut ke paragraf kedua, yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu merupakan jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum, kemudian menjurus ke hal khusus. Pada paragraf deduktif ini, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Saya ulangi, letak kalimat utama pada paragraf deduktif itu berada di awal paragraf. Sudah paham atau belum? Nah, ini juga ada yang baru membalas. Sebelumnya ini belum ada namanya, belum saya simpan, jadi saya agak bingung. Makanya saya menanyakan ini siapa namanya, kok saya belum pernah melihat. Saya memberikan reply pada pesan saya bahwa pesan ini merupakan paragraf deduktif. Nah, beberapa sudah ada yang mengisi presensi dan saya cek lagi, saya kirimkan juga di grup biar yang lain segera menyusul untuk mengisi presensi. Nah, lanjut pada materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada namanya paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang didahului dengan mengungkapkan kalimat utama. Baik, saya ulangi, paragraf campuran adalah paragraf yang didahului dengan mengungkapkan kalimat utama atau ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Jadi, paragraf campuran itu ide pokoknya tertulis atau dituangkan gitu di awal dan di akhir paragraf. Kalau tadi kan yang deduktif itu di awal, kemudian induktif di akhir. Nah, yang campuran ini ide pokoknya itu terdapat atau kalimat utamanya itu terdapat di awal dan akhir paragraf. Nah, dengan kata lain, paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki dua kalimat utama. Begitu teman-teman semuanya. Nah, pada voice note yang tadi saya reply lagi menunjukkan bahwa voice note tadi membahas tentang paragraf campuran. Nah, saya menanyakan pada paragraf campuran ada yang belum paham atau sudah paham semua, dan beberapa menjawab sudah paham. Nah, kalau sudah paham, coba jelaskan singkat saja tentang paragraf campuran menurut sepengetahuanmu. Saya sengaja mengetek nama-nama atau siswa-siswinya agar mereka itu tidak hanya membaca grup saja, kan, tetapi mereka juga ikut berperan aktif seperti itu. Dan jawabannya oke, sudah. Ada juga yang baru ini kelihatan, jadi saya masih belum tahu siapa, jadi saya tanyakan. Ya, bagus, makasih Kak. Iya Dek. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dari serangkaian penjelasan yang sudah saya berikan tadi,
tujuannya atau kegunaannya itu agar memudahkan kalian untuk menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, dari pertama kalian kan udah harus memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Biar lebih mudah mengambil pokok utama dalam sebuah paragraf dan mengklasifikasikannya ke dalam bentuk paragraf seperti paragraf induktif, deduktif, dan paragraf campuran. Jadi intinya seperti itu ya. Ya pokoknya agar memudahkan kalian lah mencari pokok utama dalam sebuah paragraf seperti itu. Jika ada yang kurang paham bisa langsung tanya. Jika sudah paham silakan kalian buka buku kalian halaman berapa ya? Halaman 68 yang latihan 2. Nanti saya share picture, oke? Silakan buka buku LKS-nya dulu. Nah, saya pada bagian terakhir saya menyuruh mereka untuk membuka buku LKS pada halaman 68. Nah, di situ akan ada tugas latihan 4.2. Saya menyuruh mereka untuk mengumpulkan di grup atau di WA saya. Soalnya kadang kalau dikumpulkan di grup itu malah dicontek temennya. Nah, saya memberikan Victor tugasnya itu yang ini. Dan saya juga memberi batas waktu pengerjaan. Saya beri waktu sampai tenggat hari Jumat pengumpulan tugas. Semangat belajarnya, selamat mengerjakan. Saya selalu memberi motivasi seperti itu biar tujuannya itu agar mereka semangat gitu, mau mengerjakan, nggak cuma asal nyontek temennya. Soalnya kan ada yang rumahnya deket gitu, kadang jawabannya sama pas dikumpulin. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 8.45, saya mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya kira cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat bagi yang mau membaca dan mendengarkan paparan materi dari saya yang agak bertele-tele. Sampai jumpa hari Senin ya. Tetap semangat, jangan malas belajar. Sayangi diri kalian selagi ada waktu. Gunakan waktu kalian untuk terus belajar hal baru. Terima kasih. Nah, seperti itu pada pembelajaran yang sudah saya lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya ya seperti tadi, saya memberikan materi dan saya menjelaskan melalui voice note karena saya tahu tidak semua murid-murid di sini itu bisa mengakses PPT, bahkan agak kurang gitu. Jarang ada yang mau membuka, jadi saya sengaja memvoice note-kan. Selain itu juga saya menggunakan Google Form, dan di Google Form saat presensi juga saya terapkan, saya beri pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai materi yang diajarkan pada hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran saya melalui grup WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya.